Nah, topik hari ini kan saya bagi ya. Jadi orang pribadi itu kan kita bagi dari segi pajak ya. Kewajiban perpajakannya itu terbagi dalam tiga kategori besar. Di mana orang pribadi ini dia pasti dalam tiga jenis ini aja. Jadi jarang dia pokoknya dalam tiga kategori ini aja. Bisa jadi dia mix, bisa jadi dia salah satu. Yaitu pasti karyawan ya, yang pasti dia bekerja di sebuah perusahaan atau dia tuh freelancer. Jadi dia tidak terikat dengan perusahaan, tapi dia mendapatkan fee dari perusahaan atau dari klien itu berbasis project gitu. Misalnya content creator. Dia kan kadang-kadang bisa jadi dibayar perusahaan ya ketika dia menerima endorsement gitu ya. Atau fee konten atau apa gitu kan via project gitu. Contoh salah satunya freelancernya seperti itu. Dan satu lagi ya UMKM pribadi. UMKM pribadi ini kita lebih fokus dia ada bisnis. Cuman kenapa dinamanya UMKM pribadi? Di mana dia pemenuhan kewajiban perpajakannya tuh dia masih pakai NPWP pribadi dia. Dia tidak bikin badan usaha. Jadi pada umumnya seluruh orang pribadi yang saya bilang ini pasti mereka punya NPWP masing-masing, NPWP pribadinya. Cuma memang ada kategori di mana dia itu karyawan, bisa jadi dia tuh freelancer. Freelancer ini bisa pekerja bebas juga, pekerja bebas kayak dia pekerja kayak artis atau misalnya kayak saya konsultan pajak atau dokter gigi atau kayak lawyer itu termasuk freelancer yang sifatnya itu lebih ke pekerja bebas gitu. Ada juga mungkin yang dia punya keahlian bisa bahasa asing lalu dia buka kelas private ya untuk bahasa asing begitu. Atau contoh kayak Bang Ridwan gini kan dia jago banget dalam masalah laporan keuangan bisnis misalnya. Lalu dia buka training buat klien-kliennya yang pribadi gitu kan. Nah, Bang Ridwan sendiri juga contohnya masuk ke dalam freelancer ini gitu. Kalau solopreneur ini atau UMKM pribadi itu kita lebih ke dia punya bisnis lah yang jenisnya itu lebih ke menjual suatu barang atau produk. Ya misalnya kayak bengkel, ya jual sembako, toko fotokopi maybe banyak ya UMKM pribadi ini bisa banyak jenis kafe-kafe gitu kan termasuk ini solopreneur juga gitu ya. Nah, apa saja sih kewajiban perpajakannya?